Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari instrumen tes dan pengukuran dalam olahraga prestasi. Mana sebelumnya kita sudah menjelaskan instrumen tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, untuk dalam video materi penjelasan yang akan saya sampaikan ini, kita akan lebih spesifik kepada instrumen tes yang akan digunakan dalam 10 aspek kebugaran jasmani. Beberapa macam item tesnya akan saya tunjukkan pelaksanaannya seperti apa. Untuk lebih detailnya nanti akan ada materi yang akan saya sampaikan di Learning Management System berupa file PDF, nanti bisa diakses sendiri oleh akun mahasiswa masing-masing. Baik, untuk yang pertama kita akan melihat contoh dari instrumen tes daya tahan. Di sini ada dua macam instrumen tes yang akan saya jelaskan. Jadi instrumen tes ini banyak sekali macamnya. Ini beberapa saya tunjukkan. Ini ada dua instrumen tes untuk mengukur aspek kebugaran jasmani daya tahan, yaitu multi-state fitness test dan bronco test. Kita lihat yang pertama contohnya dari. Nah, pada multi-state fitness test ini ada beberapa hal yang akan dibutuhkan, seperti speaker untuk memberikan aba-aba yang jelas pada tes yang akan dilakukan. Jadi kita akan membutuhkan trek sejauh 20 meter ya. Ini sudah dibuat, yang ditandai menggunakan cone. Nah, ini sedang diukur 20 meter jaraknya. Melaksanakan tes. Dipastikan harus tepat benar-benar 20 meter supaya hasil tes yang akan diperoleh tetap valid. Nah, ini akan dimulai. Nah, itu ada suara speaker. Nah, ini akan ada beberapa tahapan level yang akan dilalui, level 1 hingga level 18. Nah, ini ada level 1.1, level 1.2, level 1.3, dan seterusnya. Pada setiap level akan memiliki bunyi. Ini ada aba-aba DUT. Nah, ada aba-aba yang akan berbeda pada setiap levelnya. Pada setiap shuttle-nya juga seperti itu. Akan semakin cepat. Nah, skor tes yang akan dicatat adalah atlet mampu berlari sampai pada level berapa, shuttle ke berapa, level berapa, titik berapa. Itu nanti akan dikonversi ke dalam VO2 max, atau VO2 max itu kapasitas maksimal yang dimiliki paru-paru atlet tersebut. Kapasitas oksigen maksimal yang bisa dimiliki atlet tersebut. Dan ini mewakili aspek kebugaran jasmani daya tahan yang dimilikinya. Oke, tuh ada bunyi DUT ya. Jadi benar-benar butuh speaker. Oke, itu contoh dari multi-state fitness test. Kita lanjut ke contohnya bronco test. Ini tetap untuk mengukur aspek kebugaran jasmani daya tahan. Oke, kita ulang. Di bronco test ini kita butuh cone dan jarak 60 meter jauhnya. Ini ada cone pertama, start. Ada di 20 meter dan ada 20 meter terakhir. Nah, ini cara lakukannya, caranya. Kita ulang, kita pause. Nah, ini 20 meter pertama, lalu balik, lalu meter ke 40, balik lagi ke awal start, dan yang terakhir 60 meter balik ke awal start. Nah, ini harus dilakukan 5 kali, baru kita catat waktunya berapa.
Oke, kita perhatikan seperti apa cara pelaksanaannya. Nah, ini 20 meter pertama mereka akan kembali. Baik, 20 meter kedua atau meter ke 40. Nah, kembali meter ke 60, kembali lagi. Nah, itu satu kali pertama. Diulang lagi sampai 5 kali seperti tadi. 20 meter balik, 40 meter balik, 60 meter balik sampai ke 5 kali set. Baru berhenti waktunya. Hitung catatan waktu yang dimiliki atlet tersebut berapa, maka nanti akan dikonversi ke poin-poin tertentu yang menunjukkan daya tahannya, level daya tahannya ada di posisi seperti apa, apakah baik sekali, atau malah kurang atau kurang sekali. Oke, itu contoh dari bronco test. Nah, kedua macam instrumen tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur aspek kebugaran jasmani daya tahan. Perlu diketahui bahwa instrumen tes sangat berbeda dengan latihan, jadi hati-hati dalam memilih instrumen tes yang tepat. Sekali lagi, instrumen tes sangat berbeda dengan variasi latihan atau jenis-jenis latihan. Jadi ini khusus buat menguji. Kalau latihan untuk meningkatkan, sedangkan instrumen tes untuk menguji. Jadi jangan sampai disalahgunakan untuk latihan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita akan pelajari contohnya dari instrumen tes kekuatan. Ada kekuatan otot lengan, kekuatan otot kaki, dan kekuatan otot perut yang akan saya berikan contoh instrumen tes yang dapat digunakan. Nah, untuk kekuatan otot lengan ini contohnya ada overhead medicine ball throw test. Oke, saya coba. Nah, ini menggunakan medicine ball dengan berat 3 kg yang akan digunakan untuk melaksanakan instrumen tes kekuatan lengan. Ini akan dipegang dari atas kepala dengan dua tangan dan dilemparkan dengan mengayunkannya dari di atas kepala. Makanya disebut overhead medicine ball throw test. Nah, jauhnya lemparan yang dihasilkan nanti akan menjadi skor dalam tes ini. Jadi akan tetap dikonversi ke norma tes tertentu, apakah kekuatan lengannya berada pada kategori kurang atau cukup atau baik atau baik sekali. Nah, ini contoh pelaksanaannya. Nah, ini ada meteran. Kita bisa mengukurnya dapat menggunakan banyak hal, sudah diberi tanda misalkan tiap meternya atau tiap sentinya, atau pakai meteran seperti itu juga bisa digunakan. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini untuk mengukur kekuatan otot kaki atau strength. Ada contoh tesnya wall sit test. Kita buka coba ya. Kita percepat. Penjelasannya dalam bahasa Inggris. Jadi kita hanya membutuhkan tembok yang kuat untuk dijadikan sandaran, buat sandaran hati tentunya ya, dibuat sandaran dalam kuda-kuda seperti ini. Nah, posisinya harus bentuk L 90 derajat, kedua tangannya ada di pinggang, harus 90 derajat dan diangkat satu kaki setinggi situ, tidak boleh lebih tinggi dari ini, jadi sekitar 5 cm. Nah, kalau kakinya jatuh atau hilang keseimbangan, tangannya lepas, waktu akan dihentikan. Lama waktu di mana atlet dapat mengangkat satu kaki 5 cm dari posisi awalnya tadi adalah catatan skor dalam instrumen tes ini. Tentunya nanti tetap akan dimasukkan ke norma tes yang sudah sesuai dengan instrumen tes tersebut untuk mengukur apakah atlet tersebut termasuk dalam memiliki kekuatan kaki pada kategori baik, cukup, atau kurang, atau seperti apa. Oke, kita lanjut lagi pada instrumen tes untuk mengukur kekuatan otot perut. Ini ada contoh sit up test selama 1 menit. Biasa mengukur abdominal atau kekuatan otot perut, abdominal strength,
bisa dilakukan dengan mengukurnya. Atlet diarahkan untuk melakukan sit up sebanyak mungkin dalam waktu 1 menit, sebanyak mungkin yang dia mampu ya, dengan posisi yang seperti ini. Harus seperti ini, tangannya harus tetap menempel di belakang kepala. Kalau terlepas nggak dihitung, jadi harus tetap menempel. Oke, ini sikunya harus nyentuh ke lutut. Nah, nyentuh baru boleh kembali lagi, nyentuh baru boleh kembali lagi, atau melewatinya di sampingnya pun. Sebanyak mungkin yang bisa dilakukan atlet dalam 1 menit itu yang akan menjadi skor dalam instrumen tes kekuatan otot perut, abdominal strength sit up test ya. Baik, itu contoh untuk tes kekuatan otot perut. Oke, kita kembali. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan contohnya instrumen tes kecepatan. Ada tes lari 20 meter sprint. Yang kita butuhkan jelas kode penanda jarak lari 20 meter. Nah, ini ada kode, 2 kode, jaraknya 20 meter. Waktu yang ditempuh dalam jarak 20 meter ini yang tercatat akan menjadi skor tes dalam item tes kecepatan hari ini, atau tes yang dapat dilakukan untuk mewakili aspek kebugaran kecepatan lari tentunya. Oke, untuk instrumen tes kecepatan hanya satu yang saya tunjukkan. Ada juga yang menggunakan di TKJI, ada tes lari 60 meter, ada tes lari 80 meter, juga ada yang hingga tes lari 100 meter. Nah, ini tes lari 20 meter dapat digunakan jika kita menghadapi ruangan yang terbatas atau sempit sediaannya, sehingga tes lari 20 meter ini sangat sesuai. Oke, kita lanjut pada instrumen tes kelentukan. Ada sit and read test dan goniometer test. Nah, ini sama-sama untuk tes kelentukan atau flexibility. Yang pertama kita buka coba sit and read test. Jadi ini membutuhkan box yang sudah buat sedemikian rupa. Nah, jangan lupa atlet harus membuka sepatunya, harus nempel di bawahnya box seperti ini. Nanti harus lurus, lonjor kedua kakinya. Nah, ini didorong dari kedua tangan. Satu tangan ada di atas satu tangan lainnya, didorong. Sejauhnya dorongan itu, ya, jauhnya dorongan ini yang akan menjadi skor dalam instrumen tes sit and read ya. Oke. Nah, jauhnya dorongan ini akan digunakan sebagai skor dalam instrumen tes sit and read ini. Oke, ini sit and read dengan box menggunakan kotak. Biru. Kita lanjut dengan tes kelentukan persendian atau tes kelentukan untuk mengukur seberapa luas ruang gerakan persendian yang dimiliki atlet dengan goniometer. Nah, ini lebih kompleks karena kalau tadi sit and read test hanya mengukur kelentukan punggung, sedangkan ini bisa mengukur berbagai persendian yang bisa bergerak secara luas, contohnya di bahu seperti ini. Nah, ini shoulder flexion, gerakan fleksi pada bahu yang nggak diukur. Nah, ini fleksinya diukur. Nah, ini ada shoulder extension, ada pergerakan
bahu pada jenis pergerakannya ekstensi ya pada bahu, jadi ke belakang nanti kalau ekstensi. Nah ini diukur seberapa jauh dia bisa mendorong ke belakang ini bahunya, berputar ke belakang. Nah ini abduksi, gerakan abduksi pada seberapa jauh dia bisa mengangkat bahunya, itu dia akan diukur. Jadi jangan sampai berputar tadi ya, harus tetap dalam keadaan lurus gitu. Oke, itu contoh dari penggunaan goniometer untuk mengukur kelentukan, aspek ukurannya jasmani kelentukan. Kita lanjut pada instrumen tes keseimbangan. Jadi pada aspek keseimbangan atau balance ada dua hal yang bisa kita lakukan atau kita gunakan untuk menjadi instrumen tes, yaitu stand stock test dan Y balance test atau Y balance test. Kalau bahasa Inggrisnya harus dibaca Y. Oke, kita lihat yang pertama stand stock test seperti apa. Tes dapat cepat sedikit. Nah, ini cara melakukannya, kedua tangan harus ada di pinggang, diangkat satu kaki dan ditempelkan di samping lututnya, lalu diangkat. Nah, harus berjinjit, kaki yang menjadi tumpuan di bawah harus dalam keadaan jinjit. Nah, waktu yang selama mungkin waktu yang berhasil dicatat itu adalah skor dalam instrumen tes dan stock test ini ya. Stock test. Nah, bergerak ini juga dianggap sudah berhenti, tidak boleh berpindah posisi tumpuan. Lepas tangan atau kaki yang diangkat tadi yang harusnya menempel di lutut juga lepas, maka waktu yang dihitung harus tidak. Ini norma tesnya ini sempurna, baik, rata-rata, cukup, atau kurang dalam detik ini ya, second detik. Itu contoh dari stock stand test. Nah, ini tidak boleh lepas, ini tidak boleh lepas tangannya, bergeser juga tidak boleh. Kalau sudah bergeser, kalau itu terjadi ketika hal tersebut, maka waktu harus dihentikan dan menjadi catatan skor tersebut, catatan akhirnya waktunya. Baik, itu untuk stock stand test. Kita lanjut ke Y balance test. Yang harus kita siapkan adalah garis berbentuk Y. Ini karena garisnya berbentuk Y ini makanya disebut Y balance test. Jangan keliru ya, ini ada 135 derajat dan ini 90 yang di sini. Oke. Nah, yang pelaksananya seperti ini. Jadi sebelum tes dimulai, atlet diperbolehkan mencobanya terlebih dahulu selama 1 menit untuk membiasakan sebelum melakukan instrumen tes ini. Oke, hanya boleh satu tumpuan. Oke, udah.
Oke, ini contohnya. Oke. Sejauh mungkin yang dia bisa. Sejauh mungkin yang dia bisa tanpa hilang keseimbangan. Nah, hilang di belakang kakinya ya. Gantian kaki kanan dan kaki kiri yang dapat menjadi tumpuan. Tidak boleh mendarat telapak kakinya, hanya ujungnya yang disentuhkan ya. Nah, ini contoh cara penghitungannya ya nanti ya. Oke, itu balance test. Nah, itu dua contoh keseimbangan. Kita lanjut pada instrumen tes untuk mengukur aspek kebugaran jasmani kelincahan. Yang pertama ada Sutherland test, sama yang kedua Erland test. Ini sama-sama menguji aspek kebugaran jasmani kelincahan atau agility kalau bahasa Inggrisnya. Oke, kita lihat pertama yang Sutherland test. Kita gunakan 4x10 meter. Ini alat-alat yang dibutuhkan: stopwatch, spoon, marker RT, marker dan sebagainya ini. Nah, ini 10 meter jaraknya. 10 meter ya. Ini ada dua barang yang dapat digunakan sebagai penanda dia sudah sampai pada lab berapa. Ini dua lab ini kan. Nah, ini dipindah ke sana juga dipindah ke sini. Ada 3. Nah, ini salah satu contoh pelaksanaan Sutherland test yang menggunakan alat tambahan. Ini ada barang yang harus dipindahkan oleh atlet. Ini cocok untuk atlet usia dini. Nah, jadi sambil kelihatan sambil bermain. Oke, kita lanjut pada Erland test. Nah, ini Erland test, bedanya kalau tadi hanya lurus bolak-balik, ini ada bentuk L. Ya, ini L. Nah, ini ada bentuk L. Nah, Erland test. Nah, kedua item tes tersebut sama-sama skornya merupakan catatan waktu yang diraih atlet yang melakukan tes secepat mungkin. Itu akan menjadi catatan waktu dalam instrumen atau catatan skor dalam instrumen tes kelincahan ini, baik yang Sutherland test maupun yang Erland test. Tentunya nanti tetap dikonversikan ke norma tes yang sudah disediakan yang sesuai. Tentunya catatan waktu tersebut akan termasuk dalam kategori apakah cukup, baik, kurang, atau baik sekali atau sempurna biasa. Oke, kita lanjut tentang instrumen tes koordinasi. Contohnya ada hand-eye coordination test. Seperti apa? Kita buka saja. Nah, ini hand-eye coordination test. Jadi ada dia akan berdiri sekitar jaraknya 10 kaki dengan jarak 20 kaki dari tembok, 10 kaki dari tembok, dan melemparkan bola. Kalau lemparnya dari tangan kanan, nangkepnya ke tangan kiri selama 30 detik ya. Yang setelah itu lanjut, setelah tangkap tangan kiri, lempar tangan kiri, tangkap tangan kanan. Nah, itu jumlah tangkapan yang berhasil dilakukan dalam 30 detik itu yang akan dihitung sebagai skor dalam pelaksanaan instrumen tes hand-eye coordination test ini. Ini norma tesnya ya. Jadi berhasil menangkap di bawah 20 berarti termasuk kurang atau rendah. Berhasil menangkap bola
di antara 20 sampai 24 kali di bawah rata-rata, 25 sampai 29 masuk rata-rata. Lalu 30 sampai 35 di atas rata-rata, hingga di atas 35 kali berhasil ditangkap bulannya termasuk dalam excellent atau sempurna. Oke, kita lanjutkan pada instrumen tes kecepatan reaksi. Di sini ada rule drop test sama audio atau visual reaction speed test. Kita cek yang pertama drop test atau tes kecepatan reaksi menggunakan garis rule drop test itu ya. Oke, kita percepat. Kita akan membutuhkan meja setinggi pinggang, harus dalam keadaan duduk seperti ini ya. Nah, jadi atlet hanya akan menggunakan 2 jari yang rangkap, tangannya harus nempel semua, penggarisnya sudah siap ya. Ini startnya nih, yang di atas jarinya ini langsung 0, tepat di garis 0 cm pada garis. Nah, harus tangkap ya, harus fokus, tangkap dengan 2 jari seperti itu. Jadi tidak ada apa-apa dari yang pelaksana tes. Jadi atlet harus benar-benar memperhatikan apakah penggaris yang dipegang ini sudah terlepas apa tidak, lalu langsung ditangkap. Oke, nah ini, nah harus pas nolnya di atasnya jari. Oke. Nah, yang berikutnya ini ada contoh audio reaction test. Jadi reaction speed test berdasarkan dari pendengaran. Oke, ini reaction speed test ya. Itu ada bunyi, kita harus tekan pause secepat mungkin. Waktu yang berhenti ini adalah skor kita. Oke, kita ulang ya. Oke, kita ulang, coba berapa skornya saya. Oh, sorry, pencet 2 kali. Kita ulang sini, berapa skornya saya. Nah, 0,56 detik itu skornya saya tesnya. Kita coba yang kedua nanti berapa kali tes yang kedua. Nah, kita tekan aja mouse-nya gitu, ternyata tetap sama 0,56 detik. Oke, kita lihat 0,56 detik itu rata-ratanya masuk pada berapa. Nah, oke, itu salah satu contoh reaction speed test berdasarkan suara, berdasarkan stimulus suara. Kalau kita cek selanjutnya berdasarkan stimulus apa yang kita lihat. Ada 2 jenis, berdasarkan audio, reaksinya akan diukur, sama berdasarkan visual atau penglihatan. Nah, ini kita coba yang pertama sama. Nanti saya akan menekan mouse, setelah ini berubah warna hijau. Kalau tadi suara, ini berubah warna hijau. Saya tekan 0,68 detik. Saya berhasil menekan mouse, setelah ini berubah hijau. Kecepatan reaksi saya berdasarkan stimulus visual adalah 0,68 detik. Oke, kita coba tes yang kedua ya. Kita cek berapa kecepatan reaksi saya kalau dengan stimulus visual ini. Belum nampak berubah. Nah, 0,64 ternyata tetap pada kisaran 0,6 kecepatan reaksi saya secara visual. Kalau tadi yang secara audio sekitar 0,5. Oke, itu 2 contoh kecepatan reaksi berdasarkan audio dan visual yang dapat kita gunakan. Kita lanjut pada instrumen tes ketepatan. Instrumen tes ketepatan ini dapat langsung digunakan pada instrumen keterampilan
atau teknik dasar pada masing-masing cabang. Kalau di cabang olahraga sepak bola, soccer ini dapat menggunakan shooting test langsung. Di bola basket dapat menggunakan juga shooting test sesuai ke karakteristik cabangnya tersebut. Kita coba cek contoh instrumen tes ketepatan nendang di sepak bola. Umpan, ditendang, nah itu di gawang ini ada skor yang tertera, dia sampai kena berapa di gawang. Nah, lari dulu, umpan dulu, oh kena 5. Ini salah satu contoh aja, jadi banyak sekali macam instrumen tes ini yang dapat Anda gunakan sebagai salah satu instrumen tes kecepatan yang digunakan dalam sepak bola. Nah, ini digunakan dalam sepak bola. Nah, itu skornya 1 berarti. Semakin besar skornya berarti semakin bagus ketepatan yang dimiliki oleh pemain sepak bola. Aduh, 1 lagi. Kita lanjut pada penjelasan basketball speed spot shooting. Pada speed spot shooting ini saya akan tunjukkan pelaksanaannya seperti berikut. Mari. Kita akan membutuhkan 5 cone yang tersebar di 5 titik ini. Lalu akan melakukan shooting dari setiap cone-nya. Oke, kita cepat dia langsung. Perhatikan seperti apa. Startnya dari tengah sini ya, dari daerah free throw ini. Perhatikan kalau dari 3 cone yang di belakang ini ketika tidak masuk, atlet harus mereboundnya langsung dan melakukan under ring layup atau under basket ring, langsung dimasukkan lagi. Kalau yang dari 2 di samping sini di belakang tidak perlu, hanya shooting saja. Kita cek ya, coba ya. Nah itu masuk, tetap harus melakukan under ring walaupun masuk. Yang dari sini masuk atau tidak, lanjut ke sana ke 1. Oke. Nah, di sini masuk ataupun tidak juga tetap harus diambil dan lakukan under ring kembali. Oke. Saya coba lagi, diulangi. Jadi pada 3 cone yang di atas ini tetap harus di rebound setelah melakukan shooting dan segera melakukan under basket atau under ring. Nah, masuk ataupun tidak masuk ini under basket. Nah, masuk, lanjut, karena ini yang di belakang 2 ada usah di rebound. Nah, ini speed spot shooting ya instrumennya. Oke, itu salah satu contoh dari instrumen tes ketepatan dalam cabang olahraga bola basket tadi, kalau yang sebelumnya sepak bola. Baik, kita lanjut kembali pada instrumen tes daya ledak. Daya ledak ini merupakan aspek kebugaran jasmani yang merupakan gabungan dari kecepatan dan kekuatan. Tentunya di sini kecepatan gerakan plus kekuatan akan menjadi daya ledak atau power dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama ini akan mengukur daya ledak tungkai bawah. Ini sama-sama tungkai bawahnya ya, vertical jump test dan standing pull jump. Kita cek yang pertama standing pull jump ini seperti apa pelaksanaannya. Jadi loncatnya harus 2 kaki, kita sebut loncat ya karena 2 kaki ini. Mendaratnya juga 2 kaki. Kalau lompat yang digunakan kalimatnya, katanya maka harus 1 kaki. Karena ini 2 kaki kita sebut loncat. Walaupun dalam bahasa Inggris sama-sama menggunakan kata jump. Nah, ini sebenarnya 2 kaki. Nah, jauh loncatan yang dilakukan atlet ini akan menjadi skor dalam instrumen tes. Biasanya dilakukan antara 2 sampai 3 kali boleh. Loncatan terjauh yang dimiliki atlet ini yang akan dicatat sebagai skor dalam instrumen tes ini. Nah, ingat bagian tubuh yang paling belakang yang akan diukur.
sebagai jarak loncatan. Bisa saja saat melakukan instrumen tes ini atlet terjatuh ke belakang, nah atau tangannya ke belakang. Nah, tangan ini akan diukur sebagai bagian paling belakang tubuh yang menyentuh ke lantai ini. Itu yang akan diukur, bagian belakang tubuh yang menyentuh lantai. Jadi harus tetap seimbang dan berdiri ke depan. Oke, itu standing broad jump. Kita lanjut ke vertical jump test. Nah, ini vertical jump test menggunakan vertical jump. Kita ukur dulu tinggi jangkauannya yang pertama. Nah, dia akan ada 3 kali percobaan lompatan loncatan nanti ya. Nah, ini harus 2 kaki juga, makanya kita sebut loncatan, 2 tangannya harus di bawah. Nah, loncat setinggi mungkin. Ya, jadi yang sudah diraih ini lipat ke samping. Kita lanjut, apakah bisa lebih tinggi ini? Oh, ternyata bisa lebih tinggi daripada yang kesempatan pertama. Kita lanjut pada loncatan yang ketiga. Oh, ada nyampe. Jadi ini sudah loncatan tertinggi yang dapat diraih atlet ini. Catatan raihan atau tinggi loncatan yang dimiliki atlet ini akan dicatat sebagai skor dalam instrumen tes yang digunakan. Oke, kita cukup sekian 10 aspek kebugaran jasmani yang dapat diukur dengan beberapa macam instrumen tes yang sudah saya tunjukkan. Contohnya teknik pelaksanaannya seperti apa. Semoga bermanfaat sedikit dari apa yang sudah saya jelaskan dan perlihatkan. Akhir kata saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.